Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita semua. Mudah-mudahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua nantinya mampu kita pertanggungjawabkan pada akhir dan pada waktu yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan senantiasa bersalawat kepadanya di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa kembali untuk yang kedua. Disampaikan sama Dang Andi, malam berikutnya cari yang lain kalau udah pacak. Jadilah 2 malam, Pak. Ya, karena yang jadwal saya itu WA pengurus masjid. Semoga cepat sehat Ustaz. Nah, ngapa WA-nya Cik ini pikir. Ya, jadi seperti itulah kira-kira. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan dari bulan Ramadan yakni la'allakum tattaqun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya semua rangkaian ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini menjuru kepada suatu titik, yakni titik yang namanya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di sini Bapak Ibu yakni kesanggupan kita ada 2 hal. Yang pertama, kesanggupan dari diri kita untuk menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian yang kedua, kesanggupan kita dalam rangka meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada malam hari ini kami akan menyampaikan suatu larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang ini mengukur tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekuat mana kita untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala yang satu ini. Dan mudah-mudahan materi ini belum ada yang menyampaikan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa larangan dari Allah Subhanahu wa taala? Yakni la ta'kulur riba. Jangan memakan riba. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli dan mengharamkan yang namanya transaksi ribawi. Kemudian timbul dalam pertanyaan kita Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan ribawi? Riba ini secara singkat artinya adalah sesuatu yang tumbuh, sesuatu yang bertambah. Telah dicontohkan atau telah dijalankan kegiatan riba ini zaman jahiliyah dulu Bapak Ibu. Bagaimana kegiatan transaksi riba dalam kehidupan yang nyata yang kita hadapi pada saat ini? Riba ini sendiri secara umum dibagi menjadi ke dalam 2 bagian.
Yang pertama Bapak Ibu, riba diistilahkan dengan riba jahiliyah atau riba dayin. Maknanya sama, riba yang terjadi dalam transaksi utang piutang. Yang mana pada zaman jahiliyah, riba ini terjadi tak kala si pemberi hutang memberikan hutang kepada penerima hutang tersebut, yang menerima hutang pada waktu yang ditentukan dia belum sanggup untuk mengembalikannya, maka si pemberi piutang dia memberikan tempo waktu atau tambahan waktu dengan syarat adanya tambahan nilai rupiah daripada apa yang dia terima. Misalkan dia meminjam 1 juta, ditambah waktu 1 bulan, maka ia meminta 1.050.000 rupiah. Maka di sini ada tambahan ribawi sebesar 50.000 rupiah. Maka mari kita lihat bagaimana perjalanan riba jahiliyah atau riba dayin ini dalam kehidupan nyata kita pada saat ini. Belum lagi jatuh tempo, kita sudah ditentukan berapa nilai rupiah yang harus kita berikan dari tambahan yang kita terima. Bahkan lebih parahnya lagi adalah kita meminjam 100 juta, menerima 90 juta, kemudian mengembalikannya 150 juta. Inilah bentuk riba yang nyata dalam kehidupan kita pada saat ini Bapak Ibu. Kemudian ini harus kita hindari. Mengapa kita harus hindari? Karena kata Rasulullah, dirhamur riba, 1 dirham memakan riba dosanya sama saja atau lebih besar daripada berzina sebanyak 36 kali. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bentuk riba dalam transaksi hutang piutang atau riba dayin, riba jahiliyah. Kemudian yang kedua, bentuknya dalam kehidupan kita Bapak Ibu adalah riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini adalah riba yang terjadi dalam transaksi jual beli. Riba nasi'ah ini diturunkan lagi kemudian oleh para ulama kita menjadi 2 bagian. Pertama, bentuknya adalah tukar menukar 6 komoditas barang ribawi: emas, perak, gandum, garam. Ini tukar menukar yang jumlahnya tidak sama. Misal ini mau lebaran Bu, ibu menukar uang di toko Asia sebanyak 10 gram emas tahun 2020, kemudian ditukar dengan emas 10 gram pada tahun 2024, kemudian ibu menambah uang, maka jatuhlah ibu dalam transaksi ribawi. Kemudian Ustadz, bagaimana solusinya? Solusinya pertama, jual dulu emas yang ibu miliki, terima uangnya, beli baru. Sebenarnya mudah kalau kita mau, tapi kadang-kadang kita agak repot. Iya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bentuk dari riba nasi'ah yang kedua adalah terjadi dalam tukar menukar atau jual beli komoditas 6 ribawi yang disebutkan tadi, tapi pemberiannya tidak tunai. Bapak Ibu menukarkan uang receh pecahan 5.000 sebanyak 1 juta, diberikanlah kepada seseorang 1 juta sebanyak 10 lembar uang 100.000, tapi pecahan 5.000-nya diterima besok nerimanya, sedangkan 100.000 kita berikan sekarang. Nah, ini juga termasuk ke dalam transaksi ribawi dari jenis ribawi nasi'ah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah bentuk-bentuk transaksi riba dalam kehidupan kita yang mestinya kita jauhi Bapak Ibu, bukan menjadi gaya hidup. Kalau kita punya uang, beli,
Jangan paksakan kita minjam. Jangan paksakan kita kredit di lembaga-lembaga ribawi. Kredit boleh, boleh, tapi ada syaratnya. Kalau lembaga itu lembaga keuangan dan kemudian dia memberikan pinjaman uang kepada kita, maka itu tidak boleh. Karena jatuh pada hakikatnya ia meminjam uang dikembalikan berlebih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? Kullu jarron manfaatan fahuwa riba. Semua transaksi utang piutang yang di dalamnya memberikan manfaat, maka itu termasuk ke dalam transaksi riba. Maka Bapak Ibu, mari kita mengintrospeksi diri kita masing-masing. Mungkin sebelumnya belum tahu atau tidak mau tahu, maka mari kita bersama-sama Bapak Ibu, karena tujuan Ramadan ini adalah la'allakum tattaqun, mengukur dua kemampuan kita, kemampuan menjalankan dan kemampuan untuk meninggalkan. Jangan sampai Bapak Ibu transaksi ribawi ini kita jalankan terus menerus dalam kehidupan kita. Kita mulai berangsur, kita tinggalkan. Jika kita meminjamkan kepada saudara kita, maka kita pinjamkan dengan mengharap ridho dan mengharap pahala kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ada yang lebih hebat kegiatan transaksi riba ini Bapak Ibu. Kalau di pedesaan kita, di desa-desa kita, misalnya seseorang mempunyai kebun, diberikan pinjaman kepada saudaranya 50 juta, tapi kembaliannya tetap 50 juta. Tapi syaratnya selama uang ini belum dikembalikan, maka hasil kebun ini diambil dengan yang memberikan utang. Maka ini sama saja, malahan lebih menyiksa. Bagaimana ia bisa mengembalikan uangnya ini kalau mata pencahariannya diambil? Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari transaksi ribawi. Malam ini kami telah menyampaikan pesan untuk kita semua agar kita menjauhi transaksi ribawi. Mudah-mudahan nanti di depan Allah kami mempunyai hujah, karena materi ini sudah kami sampaikan, sudah disosialisasikan. Tinggal lagi kita Bapak Ibu mau bertahan atau mau meninggalkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.